Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 7 OSI layer. Layer OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan yang berbeda. OSI dikembangkan oleh ISO pada tahun 1977 di Eropa dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Ini adalah 7 model OSI layer. Layer yang ketujuh adalah application layer, merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari layer ini adalah menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan, dan protokol pada layer application. Ada beberapa protokol pada layer ini adalah HTTP, SMTP, dan NFS. Layer yang keenam adalah presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan presentation layer. Fungsi utama dari layer ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari sebuah application layer. Protokol pada layer ini adalah Redirectroph Software, Virtual Network Computing, dan Remote Desktop Protocol. Layer yang kelima, lapisan selanjutnya pada OSI adalah Session Layer. Lapisan session ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Layer yang keempat, sesuai dengan namanya yaitu Transport Layer, merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebuah pengantar. Fungsi utama dari layer ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, mampu membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan cara tanpa adanya gangguan. Layer yang ketiga, lapisan layer ini adalah network layer. Fungsi utamanya adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari layer ini adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing pada layer network layer. Layer yang kedua adalah data link layer. Layer ini merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi pengkoreksian kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu logical link control dan media access control. Layer yang pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya,
fisikal berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi fisikal layer yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, dan mendefinisikan LAN card atau NIC dan bekerja dengan gelombang radio. Ini adalah cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirim data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer, pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer sang penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Itulah penjelasan saya tentang 7 OSI layer. Sekian, terima kasih.